Sare, wali Mas Sare. Bab 3592. Berduka atas yang abadi. Ye Chong berdiri di puncak gunung San Siong. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, membawa sedikit kesejukan. Dia melihat ke sepanjang papan nama tempat pemandangan di puncak gunung. Di sebelah kiri terdapat jalan papan berkelok-kelok yang menghubungkan kedua puncak tersebut. Pengunjung dapat mengikuti jalan papan ini dari puncak satu puncak ke puncak-puncak lainnya, lalu turun dari sana. Ini merupakan jalur wisata yang populer, dan banyak wisatawan yang memilih jalur ini, sehingga jalan papan di sana sangat ramai dengan orang yang datang dan pergi. Di sebelah kanan adalah rute terlarang, dengan tanda peringatan yang mencolok bertuliskan, dilarang masuk bagi wisatawan. Di belakang tanda itu terdapat hutan lebat, pepohonan tinggi dan rindang, hampir menghalangi seluruh sinar matahari, membuatnya terlihat agak seram. Di ujung hutan terdapat jalan menuju pegunungan primitif, di mana tidak ada jejak pembangunan buatan dan keadaan alam paling primitif tetap terjaga. Ye Chong tidak ragu-ragu dan tidak memperhatikan tanda peringatan itu. Setelah itu, Ye Chong Bai berjalan ke kanan. Beberapa turis memperhatikan arah Ye Chong dan memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tidak diizinkan pergi dari sana?" Mereka tidak tahu mengapa Ye Chong pergi ke sana. Dua turis bahkan memutuskan untuk mengikuti Ye Chong ke kawasan terlarang ini untuk dijelajahi. Namun, mereka tidak pergi jauh ketika mereka menemukan bahwa jalan setapak di sini dengan cepat menghilang dan digantikan oleh semak-semak lebat dan duri, sehingga hampir tidak dapat dilalui. "Jalan ini terlalu sulit, ayo kembali." Mereka dengan cepat menyerah mengikuti Ye Chong dan kembali dengan cara yang sama. Tapi Ye Chong tidak berhenti, dia terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Saat dia terus masuk lebih dalam, suara turis di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya hanya dia yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chong melepaskan tangan dan kakinya. Energi yang menyebalkan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kecepatannya langsung meningkat pesat. Sosoknya bergerak cepat melewati hutan, seperti hantu, nyaris tidak menyentuh cabang atau duri apapun. Namun, karena dia menghabiskan banyak energi untuk mencari jejak lampu pemicu jiwa di Zufeng, Ye Chong belum pulih sepenuhnya. Dia menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk mempercepat langkahnya sebanyak mungkin alih-alih bergerak maju secepat biasanya. Ye Chong bergerak maju dengan cepat di dalam hutan. Matanya mengamati dengan cermat lingkungan sekitar. Mungkin ada banyak bahaya yang tidak diketahui tersembunyi di pegunungan primitif ini. Kekuatannya yang tersisa cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. Saat Ye Chong terus masuk lebih dalam, hutan secara bertahap menjadi jarang, digantikan oleh beberapa semak rendah dan rerumputan liar. Matahari mulai menembus awan dan menyinari tubuh Ye Chong, memberinya sentuhan kehangatan. Pada saat ini,
Ye Chong telah meninggalkan ruang lingkup tempat pemandangan itu dan memasuki pegunungan primitif yang sebenarnya. Ye Chong sangat cepat dan secara bertahap masuk jauh ke dalam hutan purba. Dikelilingi pegunungan, serasa memasuki dunia kuno. Pepohonan di sini menjulang tinggi. Batangnya tebal sehingga mengharuskan beberapa orang untuk saling berpelukan, dan kulit kayunya tertutup jejak waktu. Mahkota pohonnya lebat, dahan dan daunnya saling berjalin membentuk langit hijau alami. Hanya sinar matahari sporadis yang menyinari celah-celahnya, membentuk bintik-bintik cahaya dan bayangan di tanah. Hutan dipenuhi aroma tanah lembab dan segarnya aroma tumbuhan. Sesekali terdengar kicauan burung dan suara binatang-binatang kecil yang melintasi hutan di kejauhan. Tanahnya ditutupi dedaunan lebat yang mengeluarkan suara gemerisik saat diinjak. Langkah Ye Chong ringan, dan matanya mengamati pepohonan dan semak-semak di sekitarnya, mencari petunjuk yang mungkin. Lokasi yang sebelumnya terdeteksi di Zufeng berada di dekatnya. Secara logika, lampu pemicu jiwa mungkin tersembunyi di sudut hutan. Namun hingga saat ini, Ye Chong belum merasakan hembusan lampu pemicu jiwa. Apakah ada kesalahan? Ye Chong meragukan dirinya sendiri. Tepat ketika Ye Chong bingung, matanya tiba-tiba menangkap sosok aneh. Sosok ini bukanlah hantu atau manusia. Kelihatannya seperti hantu, tapi hampir seperti manusia. Sosok ini sepertinya muncul dari batu. Melihat adegan ini, hati Ye Chong tergerak, dan dia mengerutkan kening dan melihat ke pihak lain. Penampilan pihak lain sangat aneh. Tubuhnya tembus cahaya, seolah terbuat dari asap. Wajahnya buram, namun samar-samar terlihat bentuk manusianya. Meski fitur wajahnya tidak jelas, namun memberikan kesan yang dalam dan kuno. Tubuhnya dibalut jubah kuno yang warnanya sudah memudar, hanya menyisakan rona putih keabu-abuan. Tangannya panjang dan ramping, ujung jarinya lancip, seolah bisa menembus benda secara langsung. Matanya tidak memiliki pupil, hanya putih kosong, tapi Ye Chong bisa merasakan matanya menatapnya. Mungkinkah ini Sang Yuxian yang legendaris? Ye Chong bingung. Ye Chong telah melihat nama Sang Yuxian dari catatan kuno di The Legend of the Dragon God. Meskipun Ye Chong pernah mendengar keberadaan Sang Yuxian, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri sebelumnya. Sang Yuxian adalah dewa tanah mati yang memiliki kebencian di hati mereka dan berubah menjadi hantu. Situasi ini sangat jarang terjadi, karena secara umum, dewa tanah bisa terus berlatih dan naik, atau mereka akan mati. Betapapun buruknya mereka jarang memiliki kebencian, sehingga mereka jarang menjadi hantu. Keberadaan Sang Yuxian seringkali berarti keinginan yang tidak terpenuhi atau rahasia yang mendalam. Ye Chong menatap Sang Yuxian dan berpikir, mungkinkah Sang Yuxian ini ada hubungannya dengan lampu pemicu jiwa? Setelah itu, Ye Chong perlahan berjalan menuju Sang Yuxian. Sang Yuxian jelas menyadari Ye Chong,
Ketika Ye Chong mendekatinya, Sang Yuxian menjadi jelas sedikit demi sedikit. Ketika Ye Chong mendekat, dia sudah bisa melihat wajah Sang Yuxian. Benar saja, ia terlihat seperti seorang senior di dunia pencak silat yang sudah lama berlatih. Ye Chong bertanya, "Saya sedang mencari jejak lampu pemicu jiwa. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan beberapa petunjuk?" Ye Chong cukup sopan. Mata Sang Yuxian tertuju pada Ye Chong sejenak. Kemudian ia melayang perlahan-lahan semakin dalam ke dalam hutan. Mula-mula perlahan namun kemudian semakin cepat. Akhirnya, kecepatan Sang Yuxian berubah menjadi cahaya abu-abu yang bahkan orang biasa tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ye Chong mendengus pelan dan segera mengikutinya tanpa ragu-ragu. Saat Ye Chong dan Sang Yuxian masuk lebih dalam, hutan di sekitarnya menjadi lebih terpencil, dan sinar matahari sulit menembus kanopi yang lebat. Makhluk-makhluk di hutan juga menjadi semakin langka, dan kadang-kadang auman pelan binatang buas terdengar di kejauhan. Ye Chong mengikuti Sang Yuxian. Langkah kakinya hampir tidak mengeluarkan suara di dedaunan yang berguguran, dan sosoknya bergerak di antara pepohonan seperti hantu. 10 menit kemudian, Sang Yuxian berhenti di ruang terbuka, diikuti oleh Ye Chong. Sang Yuxian memandang Ye Chong dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Tentu saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran dia berani datang untuk mengambil lampu pemicu jiwa. Bersambung.